Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang evaluasi faktor internal dari perusahaan PT Gudang Garam. Next. Berikut adalah nama kelompok, beranggotakan 6 kelompok. Saya sendiri yaitu Fabian Rehan Agustio dengan NIM akhir 291. Saya Audilia Julia Diva dengan NIM 301. Saya Rosi Aprilia dengan NIM 310. Saya Rosan Bayu Saputro dengan NIM 311. Saya Ibnu Alamsyah Wahyudi dengan NIM 317. Saya Laisa Nazilatul Hasanah dengan NIM 324. Selanjutnya ada proses evaluasi internal dari perusahaan PT Gudang Garam. Yang pertama yaitu integrasi informasi dari manajemen pemasaran, keuangan, produksi atau operasi, riset, dan sistem informasi. Yang kedua, integrasi hubungan fungsi-fungsi memerlukan fokus pada budaya organisasi. Yang ketiga, budaya organisasi merupakan pola perilaku yang telah berkembang dengan sangat baik saat perusahaan berusaha untuk menanggulangi permasalahan adaptasi eksternal dan integrasi internal. Dan pola tersebut valid untuk diajarkan kepada karyawan baru sebagai cara yang benar. Yang keempat, budaya organisasi sangat mempengaruhi keputusan strategis sehingga perlu dievaluasi, termasuk hubungan antar fungsi di organisasi. Yang kelima, strategi didasarkan pada kekuatan budaya organisasi akan lebih mudah dan cepat diimplementasikan. Yang keenam, perusahaan sebagai sistem sosiokultural. Pengertian IFE, matriks IFE atau Internal Factor Evaluation adalah analisis yang digunakan dalam perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor internal suatu organisasi atau perusahaan. Matriks IFE membantu dalam menilai kekuatan dan kelemahan internal organisasi serta sejauh mana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang selanjutnya adalah tabel strength and weakness, ya, atau kekuatan dan kelemahan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama yaitu kekuatan. Dalam kekuatan terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, pendekatan kepada konsumen melalui media sosial dan peniagaan daring ditingkatkan sehabis masa pandemi, serta kegiatan komunitas tetap dijalankan dengan bobot 0,1 dengan rating 4 dan total 0,4. Yang kedua yaitu dari segi produksi memiliki kapasitas produksi dan tingkat persediaan yang memadai dengan bobot 0,08, rating 4 dan total 0,32. Yang ketiga, menjaga kualitas serta menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja dalam setiap tahapan pengadaan dan pengolahan bahan baku dalam pembuatan dan pengepakan rokok dan dalam distribusi pemasaran dengan bobot 0,04, rating 3 dengan total 0,12. Yang keempat yaitu menyediakan lapangan kerja bagi 33.647 orang di akhir tahun 2021 dengan bobot 0,05, rating 3 dan total 0,15. Yang kelima, memiliki 67 kantor area dan stok poin yang secara keseluruhan mencakupi 156 titik distribusi ke seluruh Indonesia dan armada penjualan lebih dari 7.000 kendaraan dengan rating 0,06, bobot 4 dan total 0,24. Yang keenam yaitu Gudang Garam mendistribusikan produknya pada sekitar 450.000 outlet melalui 3 distributor utama yang dimilikinya dengan bobot 0,04, rating 3 dan total 0,12. Yang ketujuh yaitu melakukan ekspansi usaha pada beberapa sektor industri seperti perhotelan, kertas rokok, kimia, properti, dan sebagainya. Diverifikasi usaha lebih fokus pada usaha yang sejenis dengan bobot 0,03, rating 3, dan total 0,09. Yang kedelapan yaitu perusahaan memproduksi berbagai macam variasi produk ke dalam berbagai kelas dan ragam yang memenuhi pasar Indonesia dengan bobot 0,01, rating 2, dan total 0,02. Selanjutnya yaitu quality control dilakukan pada setiap tahap produksi, didukung sistem komputerisasi terpadu
dengan bobot 0,02, rating 3, dan total 0,06. Yang ke-10 yaitu telah menguasai 25% pangsa pasar industri rokok dengan bobot 0,05, rating 3, dan total 0,15. Yang ke-11, perusahaan memiliki jangkauan distribusi yang luas dengan sistem distribusi yang terorganisir dengan bobot 0,02, rating 2, dan total 0,04. Selanjutnya yaitu teknologi pencampuran tembakau dan lainnya dengan bobot 0,05, rating 3, dan total 0,15. Pada kekuatan total bobot yaitu 0,055 dengan total keseluruhannya 1,86. Selanjutnya yaitu kelemahan. Poin pertamanya, penjualan retail untuk tahun 2021 hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,8% setelah mengalami kontraksi sebesar 11,7% pada tahun 2020 dengan bobot 0,06, rating 4, dan total 0,24. Selanjutnya akan diteruskan dengan teman saya. Kelemahan selanjutnya itu manajemen rantai pasokan, distribusi, dan logistik masih rentan terhadap gangguan dari tindakan pencegahan pandemik maupun berkurangnya jumlah tenaga kerja karena karyawan karantina dengan bobot 0,03, rating 3, dan total 0,09. Kemudian, di masa COVID-19 tidak dapat melakukan penyesuaian harga jual secara signifikan di tengah persaingan pasar yang sangat ketat dengan bobot 0,02, rating 3, total 0,06. Yang keempat yaitu biaya pokok penjualan meningkat 13,9% yang sebagian besar disebabkan oleh kenaikan cukai dengan bobot 0,05, rating 4, dan total 0,20. Yang kelima yaitu penurunan margin laba bruto menjadi 11,4% dari 15,2% pada tahun 2020 dengan bobot 0,04, rating 3, dan total 0,12. Yang selanjutnya yaitu hanya 1,4% penjualan ekspor, memiliki bobot 0,03, rating 3, dan total 0,09. Kemudian yaitu pada tahun 2021 tidak ada produk baru yang diluncurkan dengan bobot 0,02, rating 2, dan total 0,04. Kemudian kurang cepatnya perusahaan dalam mengikuti tren pasar dalam bidang inovasi dibandingkan kompetitor dengan bobot 0,04, rating 3, dan total 0,12. Selanjutnya yaitu perusahaan mengandalkan produk rokok kretek yang kadar nikotin dan tar yang masih tinggi. Padahal konsumen cenderung menyukai rokok rendah nikotin dan tar dengan bobot 0,01, rating 2, dan total 0,02. Yang ke-10 yaitu biaya yang cukup mahal dari segi bahan baku dan teknologi yang digunakan perusahaan dengan bobot 0,02, rating 2, dan total 0,04. Kemudian kurangnya kemampuan SDM dalam melakukan penelitian dan pengembangan dengan bobot 0,01, rating 1, dan total 0,01. Yang selanjutnya yaitu lamanya proses pembuatan atau racikan rokok milk untuk mendapatkan rasa yang pas dengan bobot 0,01, rating 2, dan total 0,02. Yang selanjutnya yaitu produk inovatif kurang cepat, khususnya untuk masuk dan bersaing dengan munculnya rokok milk yang muncul pada tahun 1990-an dengan bobot 0,03, rating 3, dan total 0,09. Selanjutnya yaitu persaingan harga terus terjadi setiap tahun, ditambah kenaikan cukai yang mempengaruhi harga rokok tersebut dengan bobot 0,08, rating 4, dan total 0,32. Untuk total bobot keseluruhan yaitu 0,45 dan total akhirnya 1,46. Untuk total semua bobot kekuatan dan kelemahan yaitu 1,00 dan total keseluruhan 3,32. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan analisis
JFE, matriks pada PT Gudang Garam, diperoleh skor total 3,32. Skor tersebut mengindikasikan bahwa PT Gudang Garam Tbk memiliki posisi internal yang cukup kuat karena memiliki skor di atas 2,50. Hal ini mampu memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dan mampu mengatasi kelemahan yang ada dengan baik. Kekuatan terbesar yang terdapat pada faktor internal PT Gudang Garam Tbk yaitu pendekatan kepada konsumen melalui media sosial dan peniagaan daring ditingkatkan sehabis masa pandemi, serta kegiatan komunitas tetap dijalankan yaitu sebesar 0,4. Perusahaan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi selama masa pandemi dan terus berusaha untuk tetap terlibat dengan konsumen mereka melalui platform online dan melalui berbagai kegiatan komunitas. Lalu untuk kelemahan terbesarnya yang terdapat pada faktor internal PT Gudang Garam Tbk yaitu persaingan harga terus terjadi setiap tahun, ditambah kenaikan cukai yang mempengaruhi harga rokok tersebut, yaitu sebesar 0,32. Perusahaan harus terus beradaptasi dan menjalankan strategi yang sesuai dengan kondisi pasar yang berubah dan regulasi yang diterapkan. Penting juga untuk tetap fokus pada tanggung jawab sosial dan peraturan yang berlaku dalam industri tembakau. Selanjutnya itu pengertian CPM. Competitive Profile Matrix atau CPM adalah sebuah tools yang digunakan untuk membandingkan antara beberapa perusahaan kompetitor dan menunjukkan data atau informasi mengenai kelemahan dan kelebihan perusahaan tersebut. Dalam CPM sendiri, perusahaan dapat menganalisis kompetitor dengan berdasarkan acuan perbandingan faktor keberhasilannya. Next. Selanjutnya yaitu tabel Competitive Profile Matrix atau CPM. Di sini kami mengambil kompetitor yaitu PT HM Sampurna dan PT Jarum. Yang pertama yaitu kualitas produk dengan bobot 0,11. PT Gudang Garam, PT HM Sampurna, dan PT Jarum mendapatkan rating 4, yaitu dengan skor 0,44. Selanjutnya itu persaingan harga dengan bobot 0,09. PT Gudang Garam yaitu rating dengan 3, skornya menjadi 0,27. Dan PT HM Sampurna ratingnya 3, skornya 0,38. Selanjutnya itu PT Jarum, ratingnya 3 dan skornya menjadi 0,27. Selanjutnya yaitu distribusi penjualan dengan bobot 0,08. PT Gudang Garam mendapatkan rating yaitu 3 dan skornya 0,24. Selanjutnya itu PT HM Sampurna dan PT Jarum mendapatkan rating yang sama yaitu 4 sehingga skornya menjadi 0,32. Selanjutnya itu kapasitas produk, di mana kapasitas produk ini bobotnya 0,07. PT Gudang Garam dan PT Sampurna mendapatkan rating yang sama yaitu 4, yaitu skornya 0,28. Sedangkan PT Jarum ratingnya 3, skornya 0,21. Selanjutnya itu market share, di mana bobotnya yaitu 0,04, di mana PT Gudang Garam, PT HM Sampurna, dan PT Jarum mendapatkan rating yang sama yaitu 2 dan skornya 0,08. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk perhitungan critical success factor dari PT Gudang Garam, PT HM Sampurna, dan PT Jarum, yaitu kesetiaan konsumen mendapatkan skor 0,40, PT Sampurna 0,40, dan PT Jarum 0,30. Untuk Human Research, PT Gudang Garam memiliki skor 0,15, PT Sampurna 0,15, dan PT Jarum 0,15. Untuk periklanan, PT Gudang Garam memiliki skor 0,36, PT Sampurna 0,27, dan PT Jarum 0,36. Untuk customer service, Gudang Garam memiliki skor 0,24, PT Sampurna memiliki 0,24, dan PT Jarum juga 0,24. Untuk posisi keuangan, PT Gudang Garam memiliki skor 0,10, dan PT Sampurna memiliki 0,10, PT Jarum memiliki 0,10. Untuk struktur organisasi, PT Gudang Garam 0,06,
PT Sampurna 0,12 dan PT Jarum 0,06. Untuk manajemen PT Gudang Garam 0,15, PT Sampurna 0,15 dan PT Jarum 0,15. Untuk sistem persediaan, PT Gudang Garam memiliki skor 0,28, PT Sampurna memiliki 0,28, dan PT Jarum 0,21. Untuk ekspansi global, PT Gudang Garam 0,12, PT Sampurna 0,12, dan PT Jarum 0,18. Untuk e-commerce, PT Gudang Garam memiliki skor 0,16, PT HM Sampurna memiliki 0,12, dan PT Jarum memiliki 0,12. Dengan total weight yaitu 1, PT Gudang Garam 3,33, PT HM Sampurna 3,43, dan PT Jarum 3,19. Berdasarkan analisis kompetitif profil matriks atau CPM, posisi PT Gudang Garam Tbk lebih unggul daripada PT Jarum dalam hal kekuatan kompetitif dengan skor total 3,33. Namun nampaknya PT Gudang Garam Tbk tidak lebih kuat dibandingkan dengan PT HM Sampurna yang memiliki skor total 3,43. PT Gudang Garam Tbk memiliki kekuatan relatif dalam hal kualitas produk, kapasitas produksi, kesetiaan konsumen, periklanan, sistem persediaan, dan e-commerce. Oleh karena itu, PT Gudang Garam Tbk harus melindungi area ini dan terus mencoba memperbaiki kelemahannya dalam hal persaingan harga, distribusi penjualan, dan ekspansi global. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan silakan masukkan di LMS. Terima kasih.